lalu mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani. Pada Allah, ma'nawiyah pada kita. بالعجز عن إدراكه أدرك العبد ربه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الوجود سيد القونين iradahnya kita diizinkan berkumpul malam ini, dan rasa syukur tidak sempurna kecuali bersyukur kepada makhluknya, dan makhluk yang paling pantas kita syukuri adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya guru-guru kita. Maka mohon izin para tuan guru, bukan berarti saya lebih alim, bukan berarti saya lebih pintar, tapi karena kesempatan saja kita bersilaturahmi lewat membedah kitab. Mohon izin para guru, para habaib, para masyayikh untuk membuka kitab beliau. Tadi siang saya mengambil sanad ke guru Wildan lagi, dan sudah minta izin menggunakan sanad beliau dan guru-guru lain bersambung kepada Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan. Kitab ini diriwayatkan oleh guru-guru kita dari banyak jalur. Ada jalur orang Banjar, ada jalur orang Banten, ada juga jalur orang Arab. Nah, kita pakai satu jalur dulu. Jalur yang saya ingat saja. Ya. Guru kita, Guru Wildan, Guru Sya'rani, dan guru-guru yang lain bersanad kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani mengambil sanad daripada Syekh Muhammad Arsyad At-Tawili Al-Bantani, yang kemudian dibuang oleh Belanda karena beliau berjuang ke Sulawesi. Saya tidak tahu di Manado atau di bagian mana. Syekh Muhammad Arsyad, namanya Arsyad juga, At-Tawil Al-Bantani, langsung mengambil dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani langsung mengambil dari Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad atau Sayyid Ja'far Al-Banjari. Ya, untuk mereka semua kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitab ini membuat saya terkenang mengambil thariqah samaniyah sedari dulu masih remaja. Guru kami namanya Abu Ya Hasan Basri As-Samani An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Beliau mentalkinkan persis seperti yang tertulis di kitab ini. Jadi ini thariqah sebenarnya thariqah samaniyah yang mungkin tidak semua orang mendapatkan sanad talqinnya. Jadi ini tidak boleh diamalkan kalau tidak ditalqin. Nah, ini syarat ya. Syarat kepada orang yang ingin mengamalkan kitab ini mesti mendapatkan talqin dari gurunya, mursyidnya. Apa syarat mursyidnya? Kana wasilan mausulan ila Allah tabaraka wa taala. Dia juga telah wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai baca wa bisanadina ila Syekh Sayyid Ja'far Muhammad Arsyad Al-Banjari al-mulaqab bidatu Kalampayan, Imamul Banjariyin wal Jawiyin wa Imam al-funun al-muta'addidah, ilmi al-aqidah wa ilmi al-fiqh
wa ilmi tasawuf. Qal Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sudah biasa dengar ya? Tapi kita lihat cara beliau mengartikan. Walaupun kita sudah tahu artinya, tapi kita ingin dapat berkah. Bagaimana cara Datuk Kelampayan menerjemahkan ini? Apa kata beliau? Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya, niscaya itu pasti, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Pertama, harus diketahui bahwa ini bukanlah hadis dalam pengertian hadis menurut ahli hadis. Ini hadis-hadis ma'rifat, didapat oleh wali-wali Allah ketika rohani mereka liqa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, inilah perbedaan ulama wali-wali Allah para sufi dengan ahli hadis. Mereka juga sebagian wali Allah. Ahli hadis, ilmunya jika tidak didengar oleh telinga maka tidak disebut hadis. Apalagi sosoknya secara fisik sudah wafat, jika ada kalam darinya itu bukanlah hadis. Tapi bagi ahlullah dari kalangan sufi, wali-wali Allah, jika ada seorang kekasihnya bertemu rohaniah Rasulullah, karena dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq, yang bertemu aku dalam tidurnya dia benar-benar bertemu akan aku. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqza, orang yang bertemu aku dia akan bertemu denganku. Yang bertemu aku dalam mimpi akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Berdasarkan hadis ini, ahli hadis tugasnya hanya sampai mengatakan hadis ini sahih, selesai. Tapi makna hadis ini yang meneruskan adalah ahli-ahli tasawuf, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita. Apa kata mereka? Kalau kita mimpi bertemu Rasulullah secara rohani ataupun secara jaga, bagi mereka itu disebut juga hadis. Inilah yang nggak ketemu. Makanya sampai sekarang ahli hadis yang umum mengatakan di kitab tasawuf banyak hadis palsu. Karena ahli tasawuf kalau bertemu rohani Rasulullah itu tetap disebut hadis, karena Nabi dianggap tidak pernah mati secara rohani, hanya berpisah ruh dengan badannya. Jadi wajar guru-guru ini bakal dianggap sebagai halu. Tahu halu ya? Dianggap nanti sebagai penyebar hadis palsu. Bukan, kita nggak pernah mau memalsukan hadis Nabi. Berani menolak mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berani. Saya dikritik seseorang, apa kata dia? Tidak boleh cerita mimpi Nabi di depan orang. Saya tanya balik, mana dalil yang melarang mimpi diceritakan kepada orang? Justru hadis Imam Bukhari, mimpi diceritakan kepada orang, tapi orangnya yang ahli. Orangnya yang ahli, li'arifin, orang yang arif. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sepertinya yang mengikuti tradisi yang ini, bahwa jika ahli rohani bertemu dengan rohaniah Rasulullah, kalam-kalam Nabi tetap disebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat kenapa ahli hadis, ahli tasawuf dulu seling bertengkar sampai sekarang. Untungnya guru-guru kita juga ahli hadis, juga ahli tasawuf. Itu untungnya. Ya, beberapa sanad Sahih Bukhari kita lewat jalur Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Baik. Bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara, kata beliau. Jadi cara mengenal diri itu ada 3. Yang pertama, mengenal asal kejadian diri. Nah, ini langsung diputus. Kalau kita biasanya asal kejadian diri dari tanah, gitu ya. Oleh Datuk Kelampayan langsung dipotong.
asal kejadian diri dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu makhluk. Cahaya itu kemudian dizahirkan Allah menjadi 4 anasir. Ada tanah, ada api, ada air, ada udara. Hatta jin dan iblis pun tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nur yang mananya? Nah, ini yang jadi rahasia. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dulu saya mengatakan ini kitab kumpulan hadis palsu. Ternyata di dalamnya ada beberapa asrar-asrar ma'rifat yang disembunyikan para ulama di dalam. Mulailah kita sadar, tidak boleh menghina apa saja. Orang pemaksiat pun kita tidak hina, apalagi kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya. Di Daqaiqul Akhbar disebutkan di alam ruh, di saat seseorang memandang kepada Rasulullah, jika dia memandang kepada kepala Rasul, maka dia nanti di bumi akan jadi pemimpin. Jika dia memandang dadanya Rasul, dia nanti jadi apa? Mandang tangannya Rasul, nanti jadi apa? Sudah disebut. Maka semua pekerjaan kita ini itu hanya ulangan dari apa yang kita pandang dulu di alam ruh. Saya duduk di sini, guru-guru ada di sini, jamaah ada di depan. Semuanya menunjukkan apa yang dulu pernah kita lakukan di sana. Cuma mengulang. Bedanya dulu ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Sekarang kita jadi laki, bukan perempuan. Ada yang perempuan, tidak laki-laki. Jadi bagaimana cara mengenal diri yang pertama? Kita harus mengembalikan bahwa diri ini berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncullah di situ kalam-kalam ilhami Qudsi. Lagi-lagi seperti tadi, ini ilham yang didapat oleh para wali-wali. Mereka mendengar Rasulullah bersabda di alam rohani, Al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Maksudnya aku dari hembusannya nafas Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di kitab Sirrul Asrar pun disebut, yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-alam minni wa ana minallah, dan sejenisnya. Ada kalimat-kalimat sejenis ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menyatakan dirinya dahulu daripada mati. Jadi cara mengenal diri yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Mati apakah? Ini yang kita kaji malam tadi di mana namanya? Bumi Sholawat ya. Tapi karena tempat terbatas, nah kita bagi lagi. Sebenarnya saya belum pernah membaca kitab ini sebelumnya, kecuali judulnya. Ya, tapi tadi langsung khatam. Dalam waktu bersolawat langsung selesai. Ya, dengan baca sanad segala macam kita tabarukan, minta ijazahan, saya minta izin secara rohani dan secara jasmani. Ya, jasmaninya tadi siang, rohaninya barusan. Ternyata isinya sama dengan thariqah saman yang dulu saya ambil waktu remaja. Persis sama. Dulu guru kita baca 2 lafaz ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lalu mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani. Pada Allah, ma'nawiyah pada kita. Yang disebut mati maknawi, matikan sifat ma'aninya. Gitu. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Coba disebutkan apa aja? Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Ya. Ma'ani milik Allah, tidak mungkin dimatikan. Maka yang dimatikan hanyalah sifat maknawiyah.
kaunuhu sami'an, kaunuhu muridan. Saya punya sama pemberian Allah. Sekarang samanya cukup disimpan sebagai sifat, tapi tidak diaktifkan mendengar. Disebutlah mati makna sifatnya, mati maknawi. Itulah mati sebelum mati. Ini yang melihat mata atau bukan mata? Ini coba lihat. Saya yang datang ke mata bapak saudara, atau matanya yang datang ke saya? Atau bukan dua-duanya? Tapi ada cahaya. Kenapa ada orang, coba mata dipejam. Ingat Monas, kelihatan? Berarti ada yang bisa melihat selain mata ini. Coba pejam mata, ingat orang yang dicinta. Sebentar aja Pak. Buka mata, masih kelihatan? Bisa. Jadi semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu, cuma tidak mau melatihnya. Ya, kita bilang halu. Padahal kalau halu, maka ilmu para aulia semuanya halu. Ini ada sok pemberantas halu, yang dia berantas ilmu wali, mana bisa? Jadi wali dulu baru berhadapan sama wali Allah ya. Kecuali dia wali setan, kita nggak tahu kan wali dua. Wali dua aja Pak. Kalau nggak wali Allah, wali setan, wali Rahman, wali syaitan. Dua aja. Mungkin dia wali setan kali. Masa ilmu wali mau dihabiskan. Kita ulangi. Jadi ruh itu punya sifat. Sifat dia tidak mungkin dimatikan, tapi sangat mungkin sifat itu dinonaktifkan, diistirahatkan. Contoh sederhana, kalau kita rindu seseorang, kita pandang wajahnya di handphone, disapa oleh orang, jawab nggak? Nggak terdengar, karena di saat itu sama kita tidak sami'an. Dia ada samanya tapi tidak sami'an. Kita sering menyebutkan Allah itu sama. Ma'nawiyahnya kaunuhu sami'an. Kaunuhunya dicoret dulu. Itu yang disebut mati maknawi. Kaun, keadaan kita mendengar itu di-cut dulu, dihabiskan dulu, sehingga tidak lagi ia mendengar. Bukan berarti sifat samanya hilang. Gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mendengar yang jauh? Karena keberisikan di sini. Sama sifat mendengar yang ada pada ruh, dia tidak ada ruang, tiada waktu. Kenapa tidak bisa menembus? Karena terhalang oleh pendengaran ini. Nah, pendengaran ini, pandangan yang ini, lisan yang ini, kudrat iradat yang ini yang harus dilebur dulu. Itulah mutu, matikanlah maknawiyahmu sebelum engkau betul-betul mati secara tabii ataupun hissi. Itu maknanya ya. Mutu qablaan tamutu. Ini boleh disebut dengan ruknut thariq, rukun thariqah. Nomor 2 itu. Coba kita lihat kalam beliau. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatakan dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hati. Dibaca la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Bagaimana cara mematikan? Lisan berkata la qadirun, tidak ada yang berkudrat, yang berkuasa. Wala alimun, tiadalah, wala muridun, tiadalah yang berkehendak, beriradah. Tiadalah yang alim, tiadalah yang punya hayat, tiadalah yang mendengar, tiadalah yang memandang, tiadalah yang berkalam pada hakikatnya kecuali Allah. Itu. Ini udah usul langsung nih. Langsung usul ini.
Ini usul level 3. Jadi usul pertama, kesadaran Nur Muhammad. Ya. Kesadaran Nur Muhammad. Kemudian usul yang berikut adalah mematikan sifat maknawi. Selama saya masih mengatakan sayalah yang berkuasa, maka kuasa saya terbatas. Selama saya masih mengatakan ini iradahku, iradahnya belum bisa berkekuatan kun fayakun. Selama ilmunya masih ilmuku, gelarku, doktorku, syekhku, gelar ijazahku, selama masih itu, maka ilmunya akan terbatas